Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Mat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan jawaban seleksi guru P3K tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian seleksi P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya. Hanya SKB, seleksi kompetensi bidang atau teknis. Oke, kita lanjut soal-soal yang kemarin dari soal 1 sampai nomor 10. Kali ini kita akan membahas dari soal nomor 11 sampai nomor 25. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan? A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem. D. Evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya, betul. Jawabannya adalah kurikulum. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Untuk menyusun strategi pembelajaran, tidak perlu sistem. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kurikulum. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 12. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning. B. Information processing. C. Cognitive development. D. Social learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, tepat. Jawabannya adalah yang C. Cognitive development. Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Untuk teori belajar condition of learning, tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswanya. Untuk teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Untuk teori belajar social learning adalah dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 13. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorism. D. Operant conditioning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Connectionism. Karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar classical conditioning, bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Dalam teori belajar behaviorism, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Untuk teori belajar operation conditioning, tidak mengenal adanya penguatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Connectionism. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 14. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan
A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Tes berupa angket. Karena angket gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang. Jawabannya adalah B. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 15. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab dasar dari upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 16. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi. B. Individualitas. C. Sosialitas. D. Potensialitas. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang apa? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena sebab tujuan dari humanitas atau humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Humanisasi. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 17. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dengan kelompok. B. Mampu menjadi pemimpin. C. Mudah berkonsentrasi. D. Peka terhadap teman. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah berkonsentrasi. Karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Oke ya teman-teman, kita bahas soal selanjutnya. Nomor 18. Yang dimaksud dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan. B. Memecahkan masalah. C. Mengembangkan diri. D. Mengerjakan tugas. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang ya, jawabannya adalah yang B. Memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, memecahkan masalah. Ayo kita bahas soal berikutnya, nomor 19. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri, pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri, mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa. Maka, ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut, kecuali A. Penentuan tujuan. B. Tanggung jawab. C. Pemberian insentif. D. Penilaian atau evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang
A, B, C, D, E? Iya, jawaban yang tepat adalah yang D, penilaian atau evaluasi. Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan pengendalian diri. Jadi jawaban yang tepat adalah D, penilaian atau evaluasi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nomor 20. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang ya, jawabannya adalah D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Jadi jawabannya adalah yang D, alumni. Nomor 21. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Menentukan besar jumlah orang dalam kelas, C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang iya, jawabannya adalah A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Karena jumlah skor-skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Oke. Semuanya ada 5 jumlah skor ya. 40, 70, 80, 90, dan 100. Maka untuk mencari nilai rata-rata, ini dijumlahkan semua dibagi dengan 5 yang tadi ya. Jadi jumlah skor-skor merupakan pembilangan yang harus dibagi itu ya. Oke, kita bahas nomor 22. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah B. Proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, proses pengaturan diri. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nomor 24. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. B.
memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah iya, jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner. Jadi jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Ayo kita bahas soal berikutnya, nomor 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight. B. Kognitif. C. Conditioning. D. Connectioning. Menurut teman-teman adalah yang B. Kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi jawabannya adalah yang B. Kognitif.